Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zilia Handayani, NIM E1C022035. Dalam video ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah pragmatik, yaitu kesopanan dan interaksi, berdasarkan teori dari Giorgio Yul dalam bukunya yang berjudul Pragmatik. Dalam kajian pragmatik, kesopanan bukan hanya sekedar sopan santun, tetapi berkaitan erat dengan hubungan sosial antar penutur dalam sebuah percakapan. Menurut Giorgio, konsep kesopanan dalam berbahasa sangat berkaitan dengan teori Weiss yang dikembangkan oleh Brown dan Levinson. Weiss di sini maksudnya adalah wajah sosial atau citra diri dari seseorang yang ingin dipertahankan ketika berbicara dengan orang lain. Terdapat dua jenis face. Yang pertama itu ada positive face atau wajah positif, yaitu keinginan seseorang untuk dihargai, diterima, atau disukai. Kemudian yang kedua itu ada negative face atau wajah negatif, yaitu keinginan seseorang untuk bebas dari tekanan, gangguan, atau paksaan. Nah, dalam percakapan kita seringkali menghadapi yang disebut dengan face threatening us, yaitu tindakan yang bisa mengancam wajah sosial lawan bicara. Misalnya, memberi kritik, memerintah, atau menolak permintaan. Untuk menghindari atau meminimalkan ancaman tersebut, kita dapat menggunakan strategi kesopanan. Yang pertama, ada kesopanan positif, yaitu untuk membangun keakraban dan menunjukkan perhatian. Kemudian yang kedua, ada kesopanan negatif, yaitu untuk menjaga jarak atau menunjukkan hormat. Yang ketiga, ada off record, yaitu menyampaikan maksud secara tidak langsung. Kemudian yang keempat, bold on record, yaitu berbicara langsung tanpa basa-basi, biasanya pada orang yang sangat akrab atau dalam situasi mendesak. Oke, setelah memahami teori dasar mengenai kesopanan dalam berbahasa, sekarang mari kita lihat bagaimana konsep ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh berikut akan membantu kita untuk memahami lebih konkret bagaimana strategi kesopanan muncul dalam interaksi nyata. Kesopanan dalam berbahasa bisa terlihat dari pilihan kata dan cara berbicara seseorang. Misalnya, seorang mahasiswa berkata, "Permisi Bu, boleh saya bertanya?" Nah, kalimat ini menunjukkan kesopanan negatif karena menjaga jarak dan menunjukkan rasa hormat. Kemudian dalam konteks seorang teman memuji, "Wah, kamu keren banget mengerjakan tugasnya secepat itu." Nah, itu adalah contoh kesopanan positif yang bertujuan untuk membangun kedekatan dengan teman. Atau contoh kalimat yang tidak langsung seperti, "Kayaknya angin di luar masuk deh." Padahal maksudnya adalah meminta agar pintu tersebut ditutup. Ini adalah bentuk off record karena maksud disampaikan secara halus agar tidak menyinggung. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering menggunakan strategi-strategi tersebut, entah kita sadari atau tidak. Namun, tentu saja dalam praktiknya strategi kesopanan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai masalah dan tantangan yang sering muncul dalam komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Oke, mari kita bahas beberapa di antaranya. Ada beberapa masalah yang sering ditemukan, di antaranya perbedaan budaya. Apa yang dianggap sopan di satu budaya bisa jadi dianggap aneh atau tidak tulus di budaya lain. Misalnya, orang Indonesia cenderung menyampaikan permintaan dengan sangat halus, sedangkan di budaya barat, orang lebih terbiasa bicara langsung. Kemudian, kurangnya kesadaran terhadap konteks sosial. Banyak orang yang tidak menyesuaikan gaya bicara saat berbicara dengan orang yang lebih tua, atasan, atau orang asing. Ini bisa menyebabkan lawan bicara merasa tidak dihormati. Masalah komunikasi daring juga membawa tantangan baru. Misalnya, dalam chat atau media sosial, tidak adanya intonasi atau ekspresi wajah yang bisa membuat pesan terdengar datar atau bahkan kasar.
Dan terakhir, ada juga fenomena kesopanan palsu atau sindiran halus yang meskipun terdengar sopan di permukaan, tapi sebenarnya bisa menyakitkan. Lalu bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah tersebut? Chur Jae-yul memberikan beberapa pendekatan. Dan tentu saja kita juga bisa menyesuaikan strategi kesopanan dengan budaya dan kebiasaan kita di sekitar kita. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu, pahami konteks sosial dan budaya. Kita perlu tahu siapa lawan bicara kita, seberapa dekat hubungan kita dengannya, dan apa situasinya, apakah informal atau formal. Kedua, gunakan strategi kesopanan yang sesuai. Dalam situasi formal, gunakan kesopanan negatif atau off record. Sedangkan dalam situasi santai, kita boleh menggunakan kesopanan positif. Kemudian yang ketiga, latih kepekaan terhadap lawan bicara. Misalnya, coba dengarkan cara mereka berbicara dan sesuaikan gaya kita dengan mereka. Kemudian solusi yang keempat itu, gunakan tanda baca atau emoji saat berkomunikasi daring. Ini agar bisa membantu menyampaikan intonasi atau emosi agar pesan tidak salah dimengerti. Jadi, kesopanan dalam pragmatik adalah bagian penting dari komunikasi. Menurut Chur Jae-yul, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga hubungan sosial dan melindungi wajah sosial lawan bicara. Dengan memahami konsep face, strategi kesopanan, serta konteks sosial dan budaya, kita dapat berinteraksi dengan lebih bijak, sopan, dan efektif dalam berbagai situasi. Sekian video dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua, khususnya dalam ilmu pragmatik. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.